transaksi dari perusahaan jasa salon pena selama bulan April 2024. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang jurnal umum. Sebelum masuk ke jurnal umum, saya akan membaca rumus dan juga syaratnya. Yang pertama, jika hartanya positif, maka saldonya di debit. Jika hartanya negatif, maka saldonya di kredit. Jika kewajibannya di positif, maka saldonya di kredit. Jika kewajibannya negatif, maka saldonya di debit. Syarat yang kedua, jika akun modal pada jurnal umum hanya muncul jika transaksi tentang penyetoran modal. Untuk soal yang pertama, pada tanggal 3 April diterima penyetoran modal dari Pena berupa uang tunai sebesar 100 juta dan gedung 60 juta. Untuk akunnya terdapat kas, gedung, dan juga modal. Untuk kasnya sebesar 40 juta, untuk gedungnya 60 juta, dan untuk modalnya 100 juta berada di kredit. Untuk soal yang kedua, pada tanggal 6 bulan April dibeli peralatan seharga 12 juta yang dibayar 2 juta, sisanya dibayar kemudian. Maka untuk akun di tanggal 6 ini ada kas, peralatan, dan utang. Untuk kasnya, saldonya ada di kredit sebesar 2 juta. Sedangkan peralatannya 12 juta di debit. Dan utang sebesar 10 juta berada di kredit. Berikutnya pada tanggal 8 April dibeli perlengkapan seharga 8 juta secara kredit. Untuk tanggal 8 ini akunnya ada perlengkapan dan juga utang. Untuk perlengkapannya 5 juta berada di debit. Untuk utangnya 5 juta di kredit. Tanggal yang berikutnya adalah pada tanggal 10 April diterima uang muka sebesar 2 juta atas jasa rias pengantin seharga 5 juta. Untuk di tanggal 10 ini, untuk akunnya ada kas, piutang, dan juga pendapatan jasa. Untuk kasnya 2 juta di debit,
Untuk piutangnya 3 juta di DP, sedangkan pendapatan jasanya di kredit yaitu 5 juta. Pendapatan jasa ini menggantikan modal karena sesuai syarat tadi. Yang berikutnya pada tanggal 12 April dibayar gaji karyawan sebesar 600.000. Untuk akunnya ada kas dan biaya gaji. Untuk kasnya 600 di kredit dan untuk biaya gajinya 600 di debit. Yang berikutnya pada tanggal 14 April dibeli peralatan seharga 1.500.000 secara kredit. Untuk tanggal 14 April ini di akunnya terdapat peralatan dan utang. Untuk peralatannya berada di debit yaitu 1.500.000 dan untuk utangnya berada di kredit yaitu 1.500.000. Yang berikutnya pada tanggal 16 April diterima pendapatan jasa sebesar 800.000. Untuk tanggal 16 April ini di akunnya terdapat kas dan juga pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini menggantikan modal. Untuk kasnya 800.000 berada di debit dan pendapatan jasanya 800.000 di kredit. Yang berikutnya pada tanggal 20 April dibayar air sebesar 150.000. Untuk akunnya kas dan juga biaya air. Untuk kasnya 150.000 di kredit. Dan untuk biaya airnya berada di debit, 150 di debit. Berikutnya pada tanggal 24 April dibayar sebagian utang sebesar 4 juta atas pembelian peralatan pada tanggal 6 April. Untuk tanggal 24 April ini di akunnya terdapat kas dan juga utang. Untuk kasnya 4 juta di kredit
dan untuk utangnya berada di debit 4 juta. Untuk transaksi yang ke-10, diterima sebagian pembayaran sebesar 3 juta atas jasa yang sudah diberikan pada tanggal 10 April. Untuk tanggal 30 April ini akunnya terdapat kas dan piutang. Untuk kasnya 3 juta di debit dan piutangnya 3 juta di kredit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang buku besar. Di buku besar ini terdapat 10 akun, yaitu ada kas, modal, gedung, peralatan, perlengkapan, utang, piutang, biaya gaji, biaya air, dan juga pendapatan jasa. Untuk akun yang pertama, saya membahas tentang kas. Untuk kas tadi terdapat yang pertama terdapat di tanggal 3, yaitu adanya penyetoran modal. Untuk saldonya di debit 40 juta. Untuk yang kedua pada tanggal 6 bulan April, adanya beli perlengkapan. Adanya beli peralatan. Untuk saldonya di debit 12 juta. Untuk saldo tadi 40 juta, maka karena beli peralatannya di debit, maka saldonya kita tambah 40 juta ditambah 12 juta, maka hasilnya 52 juta. Untuk yang berikutnya pada tanggal 10 April, adanya transaksi pendapatan jasa. Untuk pendapatan jasa saldonya 5 juta di kredit. Untuk pendapatan jasa ini karena mulai di kredit, maka saldonya kita kurangi, maka 52 juta dikurangi 5 juta, maka hasilnya 47 juta. Yang berikutnya pada tanggal 12 April, adanya transaksi biaya gaji. Untuk biaya gaji ini saldonya di kredit yaitu 600.000.
Untuk saldonya dikurangi karena biaya gaji tadi berada di kredit, maka saldonya 47 juta dikurangi 600, hasilnya 46.400.000. Untuk yang berikutnya, pada tanggal 16 adanya transaksi pendapatan jasa. Untuk saldonya berada di debit sebesar 800.000. Untuk saldonya ditambah karena pendapatan jasa tadi dia punya saldo 800 nya balik debit, maka 46.400.000 ditambah 800.000, maka hasilnya 47.200.000. Yang berikutnya, pada tanggal 20 adanya transaksi biaya air. Untuk saldonya berada di kredit yaitu 150.000. Untuk saldonya kita kurangi karena biaya air ini saldonya berada di kredit itu 150, maka 47.200.000 dikurangi 150, maka saldonya 47 juta 50.000. Yang berikutnya, pada tanggal 24 adanya transaksi bayar utang. Untuk saldonya berada di kredit yaitu 4 juta. Karena bayar utang saldonya berada di kredit, maka untuk saldonya 47.050.000 dikurangi 4 juta, maka hasilnya 43.050.000. Yang terakhir, pada tanggal 30 bulan April adanya transaksi bayar piutang. Untuk saldonya 3 juta di debit. Karena berada di debit, maka jumlah saldonya 43.050.000 ditambah 3 juta, maka hasilnya 46.050.000. Yang berikutnya di akun modal. Di modal ini transaksinya hanya ada satu, yaitu adanya penyetoran modal pada tanggal 3 bulan April. Untuk modalnya ada 100 juta di kredit. Untuk saldo akhirnya ada 100 juta. Yang berikutnya di akun gedung. Untuk transaksi di gedung ini juga hanya ada satu, yaitu pada tanggal 3
gedungnya 60 juta di debit. Untuk saldo akhirnya 60 juta. Selanjutnya peralatan. Peralatan ini berada di tanggal 6 April, yaitu adanya transaksi beli peralatan. Sebesar 12 juta yaitu di debit. Untuk saldonya 12 juta. Untuk yang kedua, adanya transaksi beli peralatan juga di tanggal 14 April. Beli peralatan sebesar 1.500.000 di debit. Untuk saldo akhirnya, karena beli peralatan pada tanggal 14 di debit, maka 12 juta ditambah 1.500.000, hasilnya 13.500.000. Untuk peralatan, transaksinya pada tanggal 8 April, yaitu beli perlengkapan. Beli perlengkapan sebesar 5 juta di debit. Untuk saldo akhirnya 5 juta. Berikutnya ada akun utang. Untuk utangnya, yang pertama ada di tanggal 6 April, yaitu adanya transaksi beli peralatan. Sebesar 10 juta di kredit. Untuk saldonya 10 juta. Untuk yang kedua ada di tanggal 14 April, adanya transaksi beli peralatan. Sebesar 1.500.000 di kredit. Untuk saldo akhirnya, karena pada tanggal 14 beli peralatan di kredit 1.500.000, maka saldo 10 juta ditambah 1.500.000, maka hasilnya 11.500.000. Yang berikutnya ada bayar utang pada tanggal 24 April. Adanya transaksi bayar utang.
yaitu sebesar 4 juta di debit. Untuk saldo akhirnya karena dibayar utang untuk saldonya 4 juta, maka saldo 11.500.000 dikurangi 4 juta, maka hasilnya 7.500.000. Yang berikutnya masuk di akun piutang. Di akun piutang ini adanya transaksi pada tanggal 10 April, yaitu adanya transaksi pendapatan jasa sebesar 3 juta di debit. Untuk saldonya 3 juta. Yang berikutnya ada piutang di tanggal 30 April, yaitu bayar piutang. Bayar piutang sebesar 3 juta di kredit. Untuk saldo akhirnya karena dibayar piutang ada 3 juta di kredit, maka saldonya 3 juta dikurangi 3 juta, maka hasilnya 0. Selanjutnya ada biaya gaji. Biaya gaji ini transaksinya ada pada tanggal 12 April, yaitu biaya gaji. Biaya gaji sebesar 600.000 di debit. Untuk saldonya 600.000. Untuk biaya gaji hanya ada satu transaksi. Yang berikutnya ada biaya air. Biaya air ini berada pada tanggal 20 April. Biaya air sebesar 150.000 di debit. Untuk saldo akhirnya 150.000. Yang berikutnya, yang terakhir ada pendapatan jasa. Untuk pendapatan jasa yang pertama berada pada tanggal 10 April. Pendapatan jasa sebesar 5 juta di kredit. Untuk saldonya 5 juta. Yang kedua ada pada tanggal 16 April. Transaksi pendapatan jasa sebesar 800.000 di kredit. Maka
Maka untuk saldo akhirnya 5 juta ditambah 800, maka hasilnya 5.800.000.